dan semuanya. Sebenarnya kita perkenalan dulu ya. Halo teman-teman semuanya. Saya Vista, aku dari MIPA gitu ya. Di sini ya, mungkin kita akan nanti sebelum gitu ya. Aku izin dulu. Oke, nah jadi untuk hari ini gitu ya kita akan membahas gitu ya mengenai soal-soal. Oh mungkin kalau dari teman-teman sendiri itu ada yang ingin request materi gitu ya, itu kita bisa. Oke, nah sebelumnya aku tanya dulu, di sini udah kelihatan belum ya screen-nya? Sudah Kak, Kelihatan nggak? sudah. Oke, aman gitu ya. Oke, nah sebelum aku mulai gitu ya, boleh kita buka dengan doa dulu gitu ya, berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing di dalam hati, dipersilahkan. Reaksi membentuk gas nitrogen dan gas oksigen sesuai dengan kesamaan nanti berikut. Amin. Oke, berdoa dicukupkan. Oke, nah hari ini gitu ya kita akan diskusi bersama gitu ya, sharing-sharing gitu ya. Nah buat teman-teman yang kalau misalnya mau request gitu ya, mau nge-request materi atau mau nge-request contoh soal gitu ya mungkin bisa kita bahas itu boleh banget gitu ya. Nah sebelum aku masuk gitu ya ke soal-soal UTS tahun lalu, sama aku juga baru dapat tadi ya modul dari SCL kimia gitu yang tadi itu juga kalau misalnya mau request boleh gitu ya. Nah sebelumnya ada yang mau coba request nggak kayak misalnya di materi ini gitu ya dari bab 1 atau sampai bab 6 gitu ya, ada yang masih kurang paham atau masih kurang ngerti nih gitu ya maksudnya seperti apa itu boleh ya. Atau kalau misalnya mau request soal juga bisa gitu. Gimana nih teman-teman? Ada yang mau coba request dulu nggak sebelum kita masuk ke contoh soal mungkin? Halo, suaraku jelas kan ya? Ya aman ya. Oke, ya dah mungkin sambil nunggu teman-teman apa ya kayak masih mikir-mikir gitu ya untuk materi yang kita bahas itu seperti apa. Nah, jadi untuk yang UTS gitu ya minggu ini hari Sabtu itu ada 6 bab ya teman-teman. Jadi yang UTS sendiri itu ada 6 bab. Yang bab 1 itu kita ada tentang atom, ion, molekul dan SPU. Nah, SPU di sini tuh maksudnya sistem periode unsur sama sifat periode unsur gitu ya. Terus yang kedua, di bab 2 kita ada konsep mol dan stoichiometri. Nah, biasanya di sini tuh dia full hitungan gitu ya. Jadi ya semangat gitu ya. Karena kebanyakannya itu kita ini kita bakal full perhitungan di mol dan stoichiometri. Nah, jadi kalau misalnya sebelum masuk ke bab 2 di bab 1 itu kan ada atom ion molekul SPU, diharapkan gitu ya, teman-teman itu udah hatam banget gitu ya tentang pengertian apa itu atom, unsur gitu ya, apa bedanya molekul unsur, molekul senyawa gitu sama kata namanya, sesuai dengan golongannya itu seperti apa gitu ya, diusahakan udah tahulah minimal gitu. Sebenarnya kalau hafal bagus gitu ya, tapi kan kita dapat KB periodik gitu ya, jadi aman lah harusnya gitu ya. Nah, terus di SPU juga itu ada beberapa keterangan ya teman-teman diusahakan udah harus bisa ya baca tentang nomor atom gitu ya dan nomor massa gitu ya karena itu benar-benar krusial banget. Kalau misalnya teman-teman masih bingung ngebedain nomor atom sama nomor massa gitu, itu nanti agak kesusahan gitu di bab 2-nya gitu. Karena di bab 2 itu nggak semudah kayak misalnya kalau konsep mol gitu ya hubungan mol terhadap massa, volume gitu, konsentrasi itu terus kita cuma nyari aja gitu ya. Itu nggak semudah itu gitu ya. Jadi UTS itu dia langsung ke berupa reaksinya atau mungkin biasanya lebih ke proses industri ya jatuhnya kayak gitu. Itu nanti di bab 2 gitu ya. Kita bakal full perhitungan gitu. Terus yang bab 3 itu bedanya apa sih gitu ya sama stoichiometri biasa. Yang bab 3 itu kita fokus di larutan. Artinya apa? Nanti kita fokus di tentang konsentrasi ya dimulai tentang bagaimana sebuah reaksi itu terjadi dalam larutan gitu ya ada yang namanya reaksi pelarutan gitu ada yang namanya reaksi metatesis gitu ya pertukaran kation sama anion reaksi presipitasi pengendapan gitu ya ya kayak gitu dan biasanya kita harus menghitung konsentrasi gitu dan juga hati-hati di larutan ini kan di larutan itu ada sifat-sifat gitu ya namanya itu sifat kualitatif lah gitu ya kayak misalnya kalau misalnya kation golongan ini dia bersenyawaan gitu dengan yang anion golongan ini apakah dia bisa larut atau dia suka larut seperti itu gitu ya itu bayangannya lah
kemungkinan di soal tuh akan ditanyakan seperti itu. Sama ada juga kereaktifan. Nah, nanti yang kereaktifan itu nyambung di reaksi redoks bab 4 gitu ya. Jadi di reaksi redoks itu ya udah gitu ya. Ini udah terapan sih sebetulnya. Di sini ada stoikiometrinya juga gitu ya, ada hitungan, ada bagaimana kita menyetarakan reaksi gitu ya. Biasanya kalau kita diajarin di kelas gitu ya kan kita setarakan dengan metode setengah reaksi ya, suasana asam basa kita bagi dua gitu ya, mana yang oksidasi mana yang reduksi seperti itu gitu ya, itu reaksi redoks. Dan di sini harus bisa memahami cara penyetaraan gitu ya, menggunakan setengah reaksi supaya nanti di stoichiometry redoksnya itu bakal aman gitu ya. Jadi nggak terlalu apa ya, nggak terlalu PR banget lah gitu. Jadi kan kalau udah paham dasar reaksi seperti apa, sifat-sifat dari redoksnya itu seperti apa gitu ya, kita bisa menghitung secara kuantitatifnya gitu. Terus ya dua bab spesial gitu ya. Kenapa aku bilang dua bab spesial? Karena gas sama termokimia ini sebetulnya dia berkaitan satu sama lain sebetulnya sih gitu ya. Nah, di termokimia ini atau nama lainnya kita sebut dengan energetika gitu ya, kita akan mempelajari gitu ya hubungan tentang ya kalor terhadap reaksi kimia gitu ya. Ya paling mentok-mentok kalau termodinamikanya sih katanya muncul yang hukum satu termodinamika ya, hubungan tentang usaha kalor sama energi gitu ya, energi dalam sama entalpi gitu ya. Kita belajar termokimia. Nah, untuk gas yang keluar itu cuma dua sih. Ada yang gas ideal sama gas nyata gitu ya, ideal dan nyata. Nah, bedanya itu ya mungkin udah dijelasin juga gitu ya di kelas. Kalau misalnya ideal berarti kita menganggap gas itu ya perfect gitu yang sempurna, dia nggak ada kekurangannya gitu ya. Biasanya ideal itu kalau misalnya kita mengabaikan faktor koreksi gitu ya. Nanti kan di gas nyata kita ada faktor koreksi ya. Nah, yang kalau gas ideal itu kita menyatakan bahwa kalau misalnya untuk volume gas, volume molekul itu kita abaikan gitu ya. Gaya antar molekulnya kita abaikan atau interaksi molekulnya kita abaikan gitu ya. Anggap aja nggak berpengaruh gitu ya. Dan kalau misalnya keidealan ya, keidealan sifat gas pada tekanan yang sangat tinggi dan temperatur yang sangat rendah itu dia nggak bisa dinyatakan sebagai gas ideal lagi gitu. Makanya kita ada yang namanya gas nyata gitu. Dia ada deviasi baku atau simpangan bakunya seperti itu. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ini nggak ditanyakan dulu konsep yang belum pahamnya sebelum kita masuk benar-benar masuk soalnya nih. Gimana? Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Boleh? Silakan, silakan. Saya kan seringnya pakai penyetaraan bilog nih dan jarang pakai yang setengah reaksi. Itu bagaimana ya, Kak? Oh, oke. PBO ya, perubahan biang oksidasi. Bisa sih sebetulnya. Cuman kalau misalnya yang PBO itu yang agak ribetnya itu kalau misalnya kita udah ngali silang gitu ya koefisien, biasanya harus ditambahin lagi sebetulnya ya. Ada H plus sama OH min. Ntar deh kita bahas itu dulu ya. Kayak berarti lebih ke penyataraan redoks ya. Oke, sebentar. Di sini aja aku kecilin dulu. Oke, nah jadi kita bahas dikit gitu ya, mengulas kembali ya tentang reaksi redoks. Oke, nah reaksi redoks gitu ya utamanya kayak kalian belajarnya itu ya langsung nggak langsung sifat-sifat ya. Jadi reaksi redoks itu ada tiga sih sebetulnya. Ada normal redoks gitu ya. Normal redoks itu artinya ya satu oksidasi satu reduksi gitu, itu normal redoks atau redoks biasa gitu yang nggak ada spesialnya. Terus ada yang disebut dengan reaksi disproporsionasi atau namanya autoredoks gitu ya, disproporsionasi atau autoredoks namanya. Yang ketiga ada namanya reaksi kontraredoks ya atau namanya kontraproporsionasi. Nah, ini tergantung dari reaksinya ya. Jadi biasanya kalau kita perhatikan dengan oksidasinya gitu ya. Oke, kita bahas dulu tentang normal redoks deh, dikit. Oke, yang pertama, kalau misalnya kita bentar. Oke. Ya, contoh ya. Aku kasih contoh dulu gitu ya. Contoh reaksi. Normal redoks itu harusnya perbandingannya 1:1 gitu ya. Kayak bisa kalau misalnya aku punya A ditambah B gitu ya. Misalnya ini solid D. B-nya dia equals gitu ya. Sorry. Double ya. Ke double itu agak sengaja. Oke. Itu fasa ya. Jadi teman-teman harus paham juga. Kalau misalnya fasa itu dia berpengaruh juga nanti kalau misalnya di termokimia ya. Jadi hati-hati. Oke. Hijau ya ini. Nggak apa-apa lah ya. Oke.
Terus aku punya misalnya A plusnya dia aqueous gitu ya, ditambah dengan sorry ini B plus berarti ya, ditambah dengan B solid gitu ya. Nah kita bisa mengamati kalau misalnya reaksi ini sederhananya gitu ya, kalau misalnya yang satu itu dia terjadi reaksi apa ini, reaksi oksidasi kan. Nah, tapi kalau misalnya yang satu lagi gitu ya, yang B dia mengalami reaksi apa? Reduksi gitu ya. Ini kan biloknya nol ya. Kalau misalnya unsur bebas atau mungkin ya dia fasanya solid karena tidak bermuatan, biloknya nol. Yang di sini dia positif satu gitu kan. Dasarnya seperti itu. Terus yang ini aqueous karena bermuatan ya berarti pasti ion dari plus satu ke nol gitu ya. Oke, berarti yang satu oksidasi, yang satu mengalami reduksi gitu ya. Nah, ini contoh yang pertama gitu, yang normal redox. Nah, tapi kalau misalnya di kenyataan apakah ada yang gini ya banyak sih sebetulnya gitu ya reaksi-reaksi kayak gini tergantung soalnya gitu ya. Oke, terus yang kedua ada reaksi disproporsionasi misalnya aku punya A, nah hasilnya dua. Gini deh, misalnya apa ya ininya A-nya A solid gitu jangan deh, jangan gak usah pakai fasa. Ini sederhananya aja dulu ya. Oke. Aku punya A plus misalkan ya, misal ini ya, belum tentu terjadi kayak gini. Sama A min. Nah, di sini ya, kalau kita lihat reduktor dan oksidatornya cuma satu, kayak gitu. Ya, dia cuma satu, cuma si A-nya aja, si zat A-nya ini. Nah, si A ini dia mengalami dua reaksinya langsung. Oksidasi iya, reduksi iya gitu ya. Nah, berarti dari sini dari A ke positif itu dia oksidasi gitu ya, karena kan ini dari biloknya nol gitu ya, misal unsur bebas gitu ya. Oke, terus yang dari sini dari nol ke yang negatif dia kan biloknya turun, berarti dia mengalami yang namanya reduksi gitu ya. Nah kalau perbandingan seperti ini jumlah hasilnya lebih banyak, entah itu dua, nggak harus dua sih, bisa lebih dari dua gitu ya, yang satu oksidasi satu reduksi, ini namanya reaksi autoredox gitu ya. Oke, nanti aku kasih contoh soal buat yang redox ini kok aku udah ada ya. Nah ini autoredox. Nah sedangkan kalau yang ketiga gitu ya, kalau misalnya yang kontra redox atau kontraproporsionasi, misal aku punya A tambah B gitu ya. Nah, hasilnya cuma satu gitu. Misal ya, ini cuma contoh aja gitu. Belum tentu kejadian kayak gini. Nah, misal gitu ya dari A ke C sama dengan B ke C gitu. Ya, misal deh, misal aku punya di sininya B plus, yang ini A-nya 0 gitu ya. Yang di sininya jadi apa? Oh, ini 2 plus, terus yang ininya misalnya jadi plus deh gitu ya. Berarti A di sini dia mengalami yang namanya oksidasi gitu ya. Nah, sama halnya si B juga gitu ya. Si B ini mengalami reduksi, tapi hasilnya cuma satu gitu ya. Nah, berarti kita sebut ini reaksinya sebagai kontraredoks atau kontraproporsionasi namanya gitu. Oke. Nah, terus kan apakah sesimpel ini gitu ya? Enggak ya, ini cuma pengenalan aja, pengenalan reaksinya seperti ini gitu ya. Kalau kita misalnya melihat secara perubahan bilangan oksidasi. Terus kan ada tuh yang disuruh buat menyetarakan gitu kan. Nah, itu maksudnya gimana gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita harus menyetarakan reaksi redoks gitu ya. Ini mana cukup? Oke. Nah, kalau misalnya kita harus menyetarakan gitu ya. Oke, ada beberapa cara sih, ada beberapa metode gitu ya. Teman-teman terserah gitu nyamannya menggunakan metode apa gitu ya dengan ketika ingin menyetarakan reaksi oksidasi dan reduksi ini gitu. Kayak yang pertama biasanya betul kita pakai PBO atau yang disebut dengan perubahan bilangan oksidasi gitu ya. Ini tergantung soal ya. Jadi kalau misalnya soalnya molekuler biasanya pakai PBO sih, cuman ya kadang nggak enak aja sih kalau pakai PBO, agak nggak akurat karena nanti gitu ya suatu saat menemukan gitu ya contoh kasus di PBO ini kita harus tetap menambahkan apa H plus atau O hamil atau H2O bahkan gitu ya. Jadi kekurangan di PBO itu dia agak kurang akurat. Nah, sedangkan kalau misalnya metode parsial ya atau setengah reaksi gitu ya. Nah, ini lebih akurat sih biasanya gitu ya. Nah, setengah reaksi ini dibagi dua gitu ya. Ada yang suasana asam ya, sama ada suasana masak gitu. Oke. Nah, kalau misalnya tadi siapa yang ini ya nanya tentang reaksi ini? Aku tanya dulu deh. Kalau misalnya eh, kalian gitu ya, biasanya pakai yang PBO atau yang setengah reaksi buat menyetarakan ya?
buat tadi yang nanya tentang ini, boleh on mic lagi nggak? Iya, kenapa Kak? Hmm? Kalau misalnya biasanya nyetarainya pakai PBO atau yang parsial? Untuk paradoks biasa atau dengan suasana-suasananya Kak? Apa, sorry, bisa diulangi, Ah, putus-putus suaranya. untuk penyetaraannya tuh hanya redoks biasa atau ada suasana-suasana tertentu? Oh, sebetulnya bebas sih gitu ya, tapi biasanya di soal dikasih tahu gitu. Kalau misalnya larutan itu dalam kondisi suasana asam atau kondisi suasana basa gitu ya, itu ya harusnya bisa kasih tahu gitu. Cluenya apa? Kalau misalnya suasana asam kan dia ada keterlibatan ion H+ kan. Kalau suasana basa pasti ada keterlibatan ion OH- sebagai pembawa basanya gitu kan. Ya udah, berarti setarakannya seperti itu. Tapi sebenarnya gini sih, kalau suasana basa enaknya setarain dulu pakai suasana asam. Nanti di kiri sama kanan baru kita tambahin sama ohamin sama banyak gitu. Oke, gini deh sebentar. Aku mungkin cari dulu kali ya contoh soalnya biar kebayang kali ya. Apa mau coba ini enggak? Mau nyoba soal ini? Sebenarnya aku tahu sih ini udah ada pembahasannya dan emang soalnya juga tergolong mudah sebetulnya ya. Kita nggak apa-apa ya. Aku ambil contoh ini ya. Ini sorry ada yang nyoret. Bo, ya nggak apa-apa. Oke, gak apa. Oke. Nah, kita coba bahas soal ini kali ya biar lebih kebayang gitu ya. Oke. Nah, di soal gitu ya kita dapatkan gitu ya bahwa biji besi masanya itu sekian. Oke. Berarti biji besi ini sebagai sampel ya. Oke, kita punya Fe gitu ya sebagai sampelnya. Nah, si sampel ini, si Fe ini gitu ya, besi dengan massa sekian 0,489 gram itu dilarutkan dalam mililiter HCl. Oke, ini ada clue-nya. Dan kalau misalnya ingin menyetarakan pasti gampang. Kenapa? Ini udah dikasih tahu clue-nya. Larutan HCl. Kenapa? Karena di sini dia ada larutan asam, ya kan? Berarti dia ada suasana H+, suasana asam maksudnya. Karena dia ada pembawa ion hidrogen gitu kan. Oke, berarti nanti kita punya clue untuk kedepannya gitu ya. Untuk kedepannya ya kita bisa Kadang kalau menyetarakan. ngerjain itu pasti ketiduran gitu loh. Oke, ya. Oke. Nah, oke, makasih. Nah, jadi untuk kedepannya kita punya clue nih. Berarti untuk menyetarakannya harus dalam suasana asam. Oke? Setuju ya? Nah, dan semua besi itu terlarut sebagai ion Fe2+. Ya, berarti di sini kita dapetin info juga gitu ya. Semua besinya kita dilarutkan menjadi Fe2+ aqueous. Oke, gitu ya. Ya, jadi kita mulai nanti kalau misalnya dinitrasi dari ini Fe2+, ya, besi 2+ seperti itu. Dengan melepaskan hidrogen. Oke, nanti kita terus reaksi bersihnya ya. Kemudian seluruh larutan besi 2 gitu ya. Oke, berarti kita punya Fe2+ ini gitu ya. Dititrasi dengan bla 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 bla, ini properti dari kalium dikromat K2Cr2O7 gitu ya. Yang kita pakai apa? Jangan pakai kaliumnya. Ini ion spektator. Ion spektator tidak bereaksi karena dia ketika berupa larutan hasilnya larutan lagi gitu ya. Dia nggak akan bereaksi. Kita pakainya Cr2O7 ya. Berarti nanti ini bakal direaksikan oleh Cr2O7 2- gitu ya. Ini aqueous juga. Ya. Ya ini sekian gitu ya, konsentrasinya sekian, volumenya sekian, nanti kita bisa pakai molnya kayak gitu. Ah, untuk mengoksidasi semua besi Fe2+ menjadi besi Fe3+ gitu ya. Jadi ya secara kualitatifnya seperti itu gitu ya. Kita bisa mengetahui bahwa semua besi yang dari Fe2+ itu dia dioksidasi. Artinya apa? Ya besi itu mengalami oksidasi gitu ya. Berarti mau nggak mau gitu ya, Cr2O7 ini dia akan tereduksi menjadi apa? Ion Cr3+. Oke, kita pelan-pelan dulu gitu ya. Kita tentukan dulu reaksi yang pertama pelarutannya dengan HCl. Oke. Berarti di sebelah kosong nggak ya? Oke, kosong nggak ya? Nah, yang pertama kita tentukan dulu yang A gitu ya. Kita tentukan gitu ya reaksi pelarutan besi dengan larutan siapa? Dengan larutan asam klorida gitu ya. Berarti pelarutan Fe solid gitu ya. Ketika kita larutkan dengan asam klorida, ya udah kita tambah HCl ikut aja. Nah, reaksinya gimana gitu ya? Kayak yang pertama gitu ya, besi solid gitu ya, Fe solid nggak apa-apa gitu ya. Kita jumlahkan langsung. Sebenarnya kalau yang udah paham langsung boleh kok. Ini di atas tanda panah gitu ya, tapi nggak apa-apa. Ini aku tetap tulis aja gitu ya. Nah, dia menghasilkan apa tadi? Dia menghasilkan yang namanya ion Fe2+ ya kan? Aqueous ya. Kalau bermuatan itu dia bisanya ada di gas sama di larutan atau aqueous. Oke, ditambah dengan gas. Dia menghasilkan gas H2 gitu.
Oke, kebayang sampai sini ya. Nah, berarti dari sini kita udah tahu sih gitu ya secara gampangnya gitu ya. Ini kan norma redoks ya. Satu norma redoks itu atau redoks biasa itu menyatakan bahwa satu zat itu mengalami oksidasi, yang lain pasti reduksi gitu. Nah, Cl-nya kemana gitu ya? Ini Cl-nya kemana gitu ya? Nah, dia tetap berupa ion ya kan? Ion 2Cl- yang nantinya sebetulnya teman-teman boleh menggabungin Fe ditambah 2Cl- ini jadi FeCl2 nggak apa-apa gitu. Oke, nah ini aku sengaja aku pisah dulu ya, karena kan sebetulnya Cl itu spektator gitu ya. Nah, kita lihat dulu yang bereaksinya. Fe solid gitu ya, karena dia unsur bebas, kita tahu gitu ya, berarti biloxnya 0. Oke, kebayang? Nah, terus di sini Fe2 plus karena untuk aturan bilox gitu ya, setiap ion monoatomik dia harus sesuai biloxnya sama dengan muatannya. Berarti sini positif 2 gitu ya. Berarti kita dapatkan Fe di sini mengalami oksidasi kan? Oke, mengalami oksidasi gitu ya. Nah, satu lagi kita tentukan dulu gitu ya bilox Cl sama hidrogen di sini gitu ya. Berarti Cl-nya di sini harus -1. Kenapa gitu ya? Karena golongan halogen. Golongan halogen golongan 17 dia stabilnya dengan menerima 1 elektron sebetulnya gitu ya secara teorinya gitu. Nah, jadi dia harus memerlukan 1 elektron supaya stabil, sedangkan si H itu harus memberikan gitu ya. Ya, berarti dia +1 gitu. Nah, tapi nggak seperti itu ya teman-teman. Bukan berarti HCl ini ikatannya ionik, bukan, tapi kovalen polar. Kenapa? Karena untuk distribusi muatannya H itu muatannya delta plus atau muatan parsial positif, Cl itu berarti delta min ya kan, atau parsial negatif lah kita sebutnya gitu. Berarti kan distribusi elektronnya H cenderung ditarik elektronnya sama si Cl, kan kekuatan paling besar elektron negatifnya Cl ya. Oke, daripada hidrogen gitu. Nah, kita lihat hidrogen di sini +1. Nah, di sini hidrogennya unsur bebas 0 gitu kan. Ya udah, kita tahu kan. Berarti di sini oke, ini Cl-nya aku hapus dulu deh. Mengganggu soalnya ya. Nanti aku taruh lagi kok. Oke, nah dari si H ini gitu ya, kita masukin ke, bukan kita masukin sebetulnya, tapi kita pasangkan dengan H2 di sini gitu ya, mengalami reduksi kan. Oke, berarti ini norma redoks ya. Oke, udah setara, udah gitu ya. Nah, ya udah, aku tulis lagi di sebelahnya tambah 2Cl- lah ya. Biar ya gitu tidak ada yang mengganjal gitu ya. 2Cl- aqueous gitu ya. Mau dipasangin jadi FeCl2 boleh lah, terserah gitu ya, bebas itu mas, suka-suka teman-teman lah. Tapi kalau nanti di UTS, kalau bisa dimasukin aja nggak apa-apa gitu ya, karena ngaruh juga ya ke poin. Mau dipecah boleh sebetulnya, atau mau dijadi senyawa besi 2 klorida boleh gitu ya, silahkan aja, nggak ada salahnya kok. Oke, yang kedua kita tahu ya tadi, tahu apa? Oke, kita tahu gitu ya bahwa Fe itu Fe2 plus maksudnya itu dititrasi gitu ya. Berarti kita dapatkan info gitu ya, Fe2 plus itu sebagai apa gitu ya? Sebagai titrat ya. Kalau misalnya dalam proses titrasi gitu ya, Fe2 plus itu sebagai titrat, yang mentitrasinya siapa? Cr2O7 2- aqueous. Berarti kita sebut ini sebagai titran gitu ya. Nah, kita udah dapat nih gitu ya info lagi. Kalau Fe2 plus dititrat sama Cr2O7 2- gitu ya, berarti dia itu reaksi redoks lagi gitu ya. Jadi sebenarnya untuk reaksi redoksnya seperti ini. Di kanan aja lah ya biar kelihatan. Oke. Aku punya Fe2 plus gitu ya, aqueous gitu kan. Nah, terus aku jumlahin atau aku reaksiin lah ya sama Cr2O7 2- ya kan, aqueous kan. Hasilnya apa? Ke bawah aja ya, ke sini. Hasilnya itu adalah Fe3 plus ya, karena dia teroksidasi, ditambah Cr3 plus. Nah, gini, aku bahas dulu dari sini deh ya. Ini sebenarnya norma redoks juga sama, redoks biasa gitu ya. Jadi perbandingan reduktor, oksidator sama hasilnya 1:1 gitu ya. Nah, kita tahu ya kalau Fe2 plus ke Fe3 plus oksidasi, sedangkan yang Cr di sini, lo kok tahu ini dia reduksi gitu ya. Mau dibuktiin ya silakan gitu ya. Kita itu biloxnya. Oksigen ini -2, berarti kan -2 kali 7 -14 ya kan? Berarti -14 nanti harus dibagi 2, setaranya berapa? Berarti +6 gitu ya, supaya jadi +12. 12 dikurangi 14 -2 gitu ya. Oke, berarti dari +6 ke +3 reduksi kan gitu. Nah, aku bahas dulu ininya untuk apa ya, kayak positif sama plus minusnya gitu ya kalau mau pakai PBO. Sebenarnya pakai PBO nggak masalah gitu ya, cuman ribetnya itu ini kan ionik ya, persamaan ion. Kalau PBO itu normalnya ya, atau mungkin biasanya kita gunakan untuk molekuler aja gitu. Maksudnya gimana sih persamaan molekuler? Biasanya gini ya.
Ini kan persamaan ioniknya gitu ya. Kalau misalnya persamaan molekulernya, kita pasangkan dulu semuanya dengan bentuk awalnya. Berarti sini FeCl2 kan, aqueous ya kan. Kaliumnya jadi kalium dikromat. Nah, 2Cr2O7 ya gitu ya, aqueous. Nah, hasilnya apa? Fe-nya Fe apa coba? Bingung kan? Ya kan? Fe di sini tuh bisa jadi FeCl3 sebetulnya, tapi kita nggak tahu. Bisa juga jadi Fe2O3. Bisa nggak? Bisa kan? Oke. Nah, ini kita bingung menentukannya apakah beneran FeCl3 atau Fe2O3 karena di soal kita nggak diketahui hasilnya Fe-nya berikatan dengan siapa, itu nggak kita ketahui. Gitu. Itu minusnya ya. Terus yang Cr, ya Cr3 plus itu bisa jadi Cr2O3 juga sebetulnya. Cr2O3 atau CrCl3 kan kita nggak tahu. Gitu. Ya. Ini jadi kita nggak bisa validasi gitu ya bahwa hasil reaksi ini seperti apa gitu. Kecuali memang secara eksperimen, kalau misalnya teman-teman yang udah hatam banget kimianya, khususnya di kualitatif gitu ya, pasti tahu ini hasil reaksinya apa gitu ya. Tapi kita nggak bisa ngada-ngada gitu ya. Kita harus pakai yang di soal aja. Oke, jadi mohon maaf di sini aku nggak bisa pakai PBO karena kalau PBO itu biasanya harus bentuknya molekuler gitu. Kalau ionik ya bisa sih sebetulnya, cuman ribetnya itu kita nggak tahu ya kalau misalnya kita nambah elektron kan kalau disetarakan itu elektronnya dieliminasikan karena syaratnya itu reaksi redoks itu nggak boleh ada elektron yang apa namanya elektron bebas namanya itu nggak boleh kayak gitu ya. Nah oke kita pakai ini aja berarti kita pisah dulu gitu ya kita setarakan menggunakan setengah reaksi gitu ya. Oke kita setarakan gitu ya menggunakan setengah reaksi berarti kita pisahkan dulu mana yang reduksi sama yang oksidasi. Oke. Ya, biasakan oksidasi dulu ya. Soalnya kalau reduksi dulu bingung nanti. Itu elektron dapat dari mana? Oke, ya oksidasi berarti harus melepas elektron dulu gitu ya. Berarti Fe2+ gitu ya kan? Aqueous ya kan? Dia menghasilkan Fe3+ aqueous gitu kan? Oke, simpelnya seperti ini. Gitu dan ya udah gitu ya cuman ini doang gitu hasilnya gak ada lagi gitu ya kalau ada lagi berarti goib itu ya nggak mungkin gitu ya. Oke kita tambah satu elektron sederhananya gitu kan kita harus nggak nyetarain oksigen sama hidrogen ya nggak bisa gitu ya karena di sini nggak ada hidrogen oksigennya gitu ya kalau goib juga nggak mungkin gitu ya pokoknya udah mutlaknya gini gitu ya artinya oksidasi melepas satu elektron udah setara untuk yang oksidasi kita lihat reduksi kita punya Cr2O7 2- gitu aqueous usahakan setiap reaksi tulis fasa ya kalau enggak takutnya poinnya kurang gitu ya jadinya Cr3+ kan gini oke nah langkah pertama adalah secara sederhananya gitu ya setarakan dulu atom selain oksigen sama hidrogen atom Cr dulu ya kita punya yaudah gitulah kita setarain 2 gitu di depan gitu ya nah ini aqueous gitu ya nah berarti udah setara kan Cr-nya yang enggak setara itu adalah atom oksigennya gitu ya. Wow, di sini 7, di sini 0 gitu. Nah, caranya adalah kita punya kan tadi clue-nya apa? Clue-nya adalah ini dalam suasana asam. Oke? Clue-nya adalah ini dalam suasana asam. Nah, nanya, kenapa dalam suasana asam? Karena kita tahu di soal tadi, ya ketika si Fe besi itu kita larutkan ke asam klorida atau HCl. Otomatis ya kan kondisinya asam. Boleh nggak pakai basa? Nggak apa-apa sih sebetulnya, cuman bukan berarti ya secara teori ini terjadi dalam suasana basa, nggak boleh kayak gitu ya hati-hati jadi masing-masing reaksi itu ada kondisi tertentu gitu ya apalagi kesetimbangannya agak ribet ke kesetimbangan reaksi itu ada kondisi tertentu dia bisa bereaksi di asam atau bereaksi di basa di sini gitu ya ditakdirkan gitu ya secara eksperimen bahwa reaksi yang terjadi antara Fe dengan dikromat itu asam suasananya nggak basa kalau basa hasil reaksinya beda serius kalau basa hasil reaksinya nggak akan kayak gini ya jadi kalau untuk suasana asam suasana basa itu hasil reaksinya akan mempengaruhi seperti itu ya. Kita lanjut lagi berarti kita setarakan H2O lagi setarain oksigen gitu ya ini 7 ya kan di kanan ada 0 ya udah kita tambahin 7H2O gitu kan ya udah diajarin kan nah jadi 7H2O ini gitu ya fasanya liquid oke. Kelebihan hidrogen, oke, nggak ada hidrogennya di kiri gitu ya. Kita tambahin H+, boleh lah, kan suasana asam, ya kan? Dari sini gitu ya kita punya 7 kali 2 14, ya. Berarti kita setarakan ini menjadi 14 H+, aqueous juga hati-hati, nggak mungkin gas ya kalau gas, ya ngeri gitu ya. Oke, nah jadi ya gitulah. Jadi harus ada logikanya juga gitu ya. Ini harus aqueous atau harus gas gitu ya, atau liquid nggak mungkin ya. Liquid sama solid nggak mungkin punya muatan, gitu ya hati-hati. Jadi kalau spesi itu zat kimia ya. Kita katakan dia bermuatan hanya untuk spesi aqueous atau larutan sama gas, sisanya nggak ada. Gitu, ya. Oke, sisanya muatan, berarti gimana nih? Ini +6.
Ya kan? Ini berapa? Berarti 14 kurangi 2 berapa sih? 12 ya? Ya, berarti kita tambah 6 elektron ya kan? Ya udah deh gitu ya, gampangnya kali silang. Ini kali 6, ini kali 1 gitu. Oke? Gampang ya? Nah, berarti nanti kita dapat gitu ya, netnya gimana? Enggak, jangan dulu deh. Jangan dulu net, nanti bingung. Oksidasinya dulu, berarti aku punya 6 Fe2 plus gitu ya. Sorry aku nggak nulis fasanya biar cepet. 6 Fe3 plus gitu ya ditambah 6 elektron ya kan. Oke, yang bawahnya gak usah diapa-apain kan. Yang bawahnya dikali 1 ya. Oke, berarti aku punya Cr2O7 2 min gitu ya. H plusnya berapa? 14 H plus gitu ya. Elektronnya 6 gitu ya. Oke. Hasilnya adalah 2Cr3 plus gitu ya. H2O-nya 7H2O gitu ya. Udah ya? Oke. Nah, di sini elektronnya satu diproduk, satu direaktan, artinya sama-sama ada dan saling menghilangkan. Coret, bunuh, bantai. Nah, gitu ya, mati. Oke, itu sisanya kita lihat dulu. Di sini ada H plus, ada H2O. Ya udah, biarin aja gitu ya. Jangan diapa-apain gitu. Kasihan ini single, ini nggak punya OH gitu. Jadi nggak boleh dicoret sama H2O gitu ya. Udah, kita biarin aja. Oke, kita dapat net equation-nya gitu ya. Aku biasa pakai ini kalau misalnya teman-teman pakai bahasa Indonesia namanya persamaan bersih gitu ya, persamaan ion bersih atau reaksi bersih lah, gimana kalian lah gitu ya, bebas. Oke, net equation kita dapatin gitu ya, berarti reaksi bersihnya aku punya 6 Fe2 plus aqueous gitu ya, hati-hati fasanya ditulis gitu ya, ditambah dengan Cr2O7 aqueous gitu ya, 14 H plus gitu ya. Nah, ini kan gak cukup ya, artinya aku ke bawahin gitu ya. Nah, terus di sini aku dapetin apa? 3 Fe3 plus gitu ya, aqueous juga ya kan. Oke. 2Cr3 plus aqueous juga gitu ya. Nah, sisanya H2O. Oke, buktiin gitu ya. Penentuan terakhir. Benar gak ini gitu ya? Oke, kita lihat atomnya ya. Fe6, oke gitu ya. Cr2, oke, aman gitu ya. Oke, coba kita lihat hidrogen 14, ini 7 kali 2 14. Oke, aman gitu ya. Coba lihat oksigen. Ini 7, di reaktan 7, di produk 7. Aman. Oke, kita lihat muatan ya. Muatannya berarti di reaktan 6 kali 2 12, 12 kurangi 2 berapa? 10 ya. 10 tambah 14 24 ya. Oke. Oke, 24 nih di reaktan. Kalau ya udah deh aku tulis deh, takutnya bingung. Q di reaktan aku punya plus 24 ya kan? Sorry. Sorry ya. QP yang ada di produk itu sama sih 24 juga ya. Kita buktiin. 6 kali 3 18. 18 tambah 6 24 ya. Oke, setara gitu ya. Aman. Nah, kita balik lagi ke reaksi tadi itu belum beres ya teman-teman soalnya. Soalnya tuh gak cuman itu ditanyanya. Oke, kita lihat lagi. Nah, di sini kita punya tadi ya ini sampelnya kita nanti bisa nyari massa teoritis boleh ya, boleh. Terus nanti di sini kan dikasih tahu ya volumenya nanti kita pakai volume HCl aja nggak apa-apa ya nggak apa-apa gitu ya. Apa sih yang nggak boleh di kimia gitu ya? Hati-hati. Oke, dan oke aku kasih perhatian dulu dari sekarang. Nanti di UTS nggak semua data dipakai ya. Artinya kalau di analitik, kimia analitik gitu ya, nggak semua data kuantitatif itu dipakai ya. Jadi hati-hati. Jadi harus pahami soal. Ketika kita udah paham soalnya gitu ya, baru yang ditanyakannya apa, baru kita gunakan data tersebut. Oke? Oke. Nah, berarti di sini kita cari dulu lah molnya ya. Kita cari dulu molnya si kalium dikromat. Kenapa? Biar kita nanti bisa cari mol Fe. Ya, udah dapat mol Fe gitu ya, baru ya udah gitu ya. Nanti kita bisa nyari juga konsentrasi awal sebelum dititrasi sama berat. Kayak kita cari dulu mol dari Cr2O7 min. Ini sama ya, maksudnya dengan mol K2Cr2O7 gitu ya, sama ya ini oke. Nah, berarti kita carinya apa ya? Udah gitu ya. Sorry, ini kan larutan ya. Berarti nggak mungkin punya massa. Ada sih, tapi yang diketahui soal itu konsentrasi sama volume kan. Oke, sebentar. Oke, not responding mantap. Sebentar, loading. Aman. Oke, nah ketika kita udah mencari nilai molnya gitu ya. Oke, nanti kita kita perbandingkan dengan yang Fe. Kok nggak kepencet? Sebentar. Loading sebentar ya. Oke. Sorry, agak nge-lag dikit. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain atau nggak ngerti atau bingung gitu langsung aja ya. Takutnya kebablasan ya.
Oke, ya udah gitulah ya. Nah, kita lanjut lagi, berarti di sini berarti M Maaf kali Kak, V gitu ya. motong. Oke, sebentar, loading. Oke, M kali V, oke. Kita masukin berapa sih? Konsentrasi 0,02 ya kalau nggak salah. Ya, 0,02 molar dikali ini aku ubah ke liter aja ya. Aku nggak biasa pakai milimol soalnya nggak enak juga. Ini berarti berapa? 36 bagi 1000. 0,36 ya. Ya, harusnya 0,03690 ya. Berapa sih? Ya kan benar nggak sih? Ya, 1, 2. Ya benar ya. Oke, 3690. Oke, dapat volumenya, volume lagi. Molnya berapa? 0,2 kali 0,03690 berapa nih? Oh ya, segitulah ya. Kita dapetin gitu ya, si molnya adalah 7, ini 7,38 sih. Mau dibuletin boleh lah ya, tapi aku pakai yang biasa aja. Ini 4 mol gitu ya. Oke, ingat nih, ingat 7,38 ya, ingetin. Oke, kita masukin ke persamaan yang ini. Dan kita bisa perbandingkan gitu ya, kita bisa cari molnya Fe juga. Nah, oke, berarti molnya si ini ya, si apa? Mol Cr2O7 gitu ya, 2 min. Berapa sih itu? 7,38 ya. Oke, ingat-ingat. 7,38 min 4 mol. Berarti kalau kita mau nyari mol Fe2 plusnya gimana? Ya stoikiometri biasa lah ya ini ya. Kayak pokoknya perbandingannya sama kan 6 banding 6 gitu ya. Ya udah gitu ya. Pokoknya mol Fe3 plus sama dengan mol Fe2 plus lah gitu. Berarti 6 kalinya nih berapa? 6 kali 7,38 kali 10 pangkat 4. Sebentar aku aja lah ya itu. Dikali 6. Oke, 4,428 atau adalah 4,428 ya. Aku sederhana aja lah ya, 4,43 lah ya. Biar nggak terlalu panjang. Kali sepakat min 3 ya. Oke, sepakat min 3 mol. Oke, kita dapat ya. Nah, itu ditanya juga sebetulnya mol sorry. Konsentrasi Fe sebelum titrasi artinya kita harus nyari konsentrasi Fe2+. Tapi ini sebelum titrasi. Artinya sebelum direaksi sama si kromat gitu ya, si di kromat itu gitu ya. Oke. Nah, caranya gimana? Ya udah gitu ya, kita cari mol dulu. Caranya gimana? Ya udah gitu ya. Cara cari mol gimana? Oke, aku punya massa dibagi massa molar gitu kan. Masanya berapa? Masanya 0, berapa sih tadi? Kok lupa? 0,469 ya kalau nggak salah. Ya, harusnya gitu ya. Oke, kita lihat dulu. Ya, 0,489 ya. Oke, 0,489 gitu ya. Nanti dibagi massa molar Fe. Ayo coba buka tabel periodik. Berapa massa molarnya? Berarti 489. Yang sorry ya. Dibagi dengan 56 ya. Kalau nggak hafal nggak apa-apa. Kita pakai tabel periodik. Oke, cari molnya. Berarti 0, berapa? 489 dibagi 56. Oke, kita dapat nih molnya ya, mol mula-mulanya. Untuk biji besinya kita dapetin apa sih? Oke. 8,73 kali 10 pangkat min 3 mol gitu ya. Wow, ya sangat kecil ya gitulah. Pokoknya kalau biji besi penambang gitu ya. Kalau dapat yang konsentrat namanya, konsentratnya tinggi, oh bagus gitu ya. Berarti prosesnya bagus gitu. Oke, lanjut. Berarti kita cari ya konsentrasi iya benar konsentrasi Fe2+. Caranya adalah mol dibagi volume kan. Volumenya dalam liter tapi. Nah, ingat kita pakai volume HCl di sini ya atau volume larutannya. Berarti molnya berapa? 8,73 dikali 10 pangkat min 3 mol dibagi dengan tadi itu berapa sih? 25 mili ya. Dibagi 1000 berapa? Berarti 25 kita bagi 1000. Oke, 0,025 gitu ya. 0,025 gitu ya. Nah, kita dapetin berapa nih? 8,73 dikali 10 pangkat negatif 3 gitu ya. Oke, ya masih mudah lah ya. 0,025. Oke, kita dapat konsentrasinya sekian. 0,35. Tapi kalau mau eksaknya 3492 molar gitu ya. Oke, sampai sini ya. Nah, oke, terakhir gelas ya, gelas soal gitu ya. Kita pakai persen hasil atau rendemen atau yield atau apalah itulah ya. Pokoknya soal itu biasanya kita ditanyakan persen hasil atau rendemen atau yield gitu ya, nama kerennya gitu ya. Bebas lagi. Ya.
Halo. Oke, kita dapetinnya gimana? Berarti kita punya rumusnya, masa percobaan gitu ya. Masa percobaan ini kita bagi dengan masa teoritis. Nah, masa teoritisnya yang mana gitu ya. Nah, masa teoritis itu yang di soal. Masa teoritis itu sebetulnya ya yang di soal lah pokoknya. Kalau percobaan secara stoikiometri gitu ya, percobaan benar-benar eksperimen biasanya ya lebih kecil atau lebih kecil sama dengan lah gitu. Kalau besar banget berarti ada kontaminan kan, nggak murni itu sampelnya, berarti takutnya ada zat pengotor atau human error gitu ya. Nah, cara nyari masanya gimana gitu ya, kan kalau misalnya simpelnya gitu ya, masa Fe solid di sini gitu ya, berarti kan sama dong dengan masanya si Fe2 plus dalam larutan. Tapi kan kita itu nggak bisa ya pakai masa Fe2 plus kan. Berarti kalau misalnya masanya ini harus dicari molnya dulu kan. Berarti kita pakai molnya Fe2 plus aja nggak apa-apa gitu ya. Nah, berarti molnya berapa sih tadi? Aku lupa lagi. Nah, di sini si molnya itu kita dapatkan 4,43 ya. Kayak kita pakai molnya sini dulu. Berarti kita sorry ngeblank ya. Kayak jadi kalau misalnya mau nyari masanya gitu ya. Nyari masa kita pakai molnya sini. Berarti gimana? Berarti masa Fe gitu ya, molnya sini berapa tadi? 4,43 kali sepakat min 3 ya. Nah, dikali dengan masa molar Fe. Kalau misalnya hafal bagus, enggak juga enggak apa-apa. 56 ya. Kita masukin berapa? 4,43 kali 10 pangkat negatif 3 gitu ya. Kali 56. Oke, kita dapetin gitu ya. Masa Fe secara perhitungan sebentar, ini mana? Oke, sorry. 0,248 gram. Oke, masukin ke rumus ini gitu ya. Berarti kalau kita ingin menghasilkan lagi, kita mencari persen hasil atau ya apapun itulah ya, persen hasil Fe dari reaksinya. Masukin masa mula-mulanya berapa tadi? 0,489 gram kan? Oke, masa percobaannya gitu ya. Salah kebalik. Gak mungkin terlalu besar ya itu masa teoritisnya. Kalau nanti hasilnya lebih dari 100 itu patut dicurigai ya teman-teman, hati-hati. Jadi biasanya kalau di soal gitu ya, kan teman-teman nggak melakukan praktikum eksperimen kan. Jadi biasanya kalau di soal itu langsung dikasih tahu sih data yang benar-benar didapatnya berapa. Nah itu di bawah ya, 0,489 itu yang teoritisnya berapa, percobaannya kita dapat berapa, 0,248 dikali 100%. Nah coba berapa nih gitu ya. Harusnya 50-an sih, 0,248 dibagi 0,489 ya gitu ya, 50,72 lah ya aku ngerti. Harusnya 715 sih tapi yaudah. Mana sih kursornya kok hilang? Oke, berarti aku punya 50,71% gitu ya. Ini persen hasil. Udah beres gitu ya. Oke, dari soal ini apakah ada yang ingin tanyakan? Atau masih kurang paham cara reaksinya atau apapun itu? Aku punya satu soal lagi deh. Nanti aku kasih. Yang reaksi redox, mau nggak? Halo Rizky. Halo. Halo. Gimana? Ada yang ingin tanyakan? Ya, itu tadi ada yang sempat kurang sinkron sih antara tadi suaranya sama layarnya. Oh alah. Terus ini ada yang minta request juga untuk layar pengerjaannya di Zoom. Pengerjaannya dapat terlihat dengan jelas katanya. Tadi mungkin ke Di apa? Zoom. Oh, sorry. Iya. Jadi kurang kelihatan. Jadi harus agak di zoom out gitu ya? Iya. Oke. Ada yang mau? Oke. Terima kasih Kak Irin ya. Oke, dari teman-teman gimana sampai sini? Untuk satu soal ini aman? Atau sebentar deh. Kalau gini gimana? Aku mute dulu deh yang di sini ya. Oke, halo. Lebih jelas yang ini enggak suaranya? Iya, jelas. Oke, ya udah gitu ya. Oke, aku coba pakai ini dulu. Oke, sampai sini. Ada yang mau tanyakan? Atau kita lanjut contoh soal yang lain? Ada satu lagi tentang reaksi redox, kalau mau. Atau ada yang mau request bahas apa gitu? Kak, maaf. Ya, Berarti yang kakak jelasin tadi yang setengah redoks itu tinggal Iya. membagi dua reduksi dan oksidasi dan direaksikan dengan berbeda gitu Kak, betul. di waktu yang berbeda. Oke, baik. Di Itu waktu saja. yang berbeda. Oh, enggak, maksudnya di waktu yang sama.
Tapi maksudnya itu di kita pas kisah 2. Pengerjaannya, Pak, Oh maksud iya, gue. pengerjaan. Ya, betul. Gitu. Oke, baik, makasih, Kak. Oke, sip. Yang lain, apakah yang ditanyakan? Atau sudah jelas? Oke, makasih ya tadi ya udah eh apa namanya nge-request gitu ya. Kalau misalnya untuk layarnya di zoom out biar lebih jelas ya. Terima kasih. Kalau nggak ada, coba aku ambil soal yang ini deh. Ini aku dapat tadi ya, soal bersama ya SCL yang reaksi redoxnya. Sebentar, aku coba ambil yang ini ya. Bentar dulu. Atau kalau teman-teman ada yang mau request, kita bahas apa? Boleh ya. Kak, saya mau request bahas ini. Bahas, Iya, bahas. apa? Kak, Ya, gimana? saya mau request bahas itu Kak, termokimia yang entalpi gitu. Entalpi, oke. Saya masih bingung. Oke, boleh. Entalpi yang masih bingung. Yang masih bingungnya yang mana? Kadang kalau ada soalnya, kalau dijelasin nggak gitu. Tapi kalau kerja sendiri bingung mau masukin kemana rumusnya. Oke. Pernah dapat soal ini nggak? Mau coba bahas yang ini? Boleh Kak. Oke. Nah, jadi kalau misal untuk entalpi sendiri gitu ya, ada beberapa metode ya yang biasa kita pakai gitu. Entalpi itu dia adalah heat of content dari sebuah sistem, tapi kita biasanya nggak bisa mencari nilainya, ya. Tapi kita hanya bisa mencari perubahannya. Gitu. Coba ya. Sorry, aku zoom out dulu sebentar. Aku zoom in lagi. Aku paste, bisa nggak? Sebentar ya, lagi loading. Nah, terus kalau misalnya secara termodinamikanya gitu ya, kita bisa menghubungkan entalpi gitu ya, perubahan entalpi dari sebuah reaksi terhadap parameter kalor gitu. Jadi kan kalau misalnya kita punya ya nilai delta U atau delta E kita pakainya. Energi dalam itu kan sama dengan Q plus W gitu ya, atau kalor ditambah dengan kerja gitu. Terus kalau misalnya untuk delta H kan berarti sama dengan delta E ditambah dengan W gitu kan, atau ya kalau misalnya kerjanya negatif berarti min P delta V ya. Nah, itu juga bisa dari situ sebetulnya kalau secara parameter termodinamikanya. Kalau misalnya dari reaksi ada beberapa sih, kayak misalnya oke. Nah, ini salah satunya adalah hukum Hess. Ya. Nah, jadi kita baca dulu soalnya ya. Nah, untuk reaksi berikut misalnya gitu ya. Ada reaksi gas karbon monoksida direaksikan dengan gas nitrogen dioksida menghasilkan gas karbon dioksida dan gas nitrogen. Nah berdasarkan informasi bawah ini gitu ya, tentukan delta H-nya gitu ya dari reaksi tersebut pada suhunya 24 derajat. Biasa kita mengabaikan sih parameter temperatur ini gitu ya. Aduh, sorry. Ini agak nge-lag dikit ya. Lanjut lagi. Nah, yang kita inginkan tuh reaksinya seperti ini. Berarti kita ditanyanya delta H0 reaksinya berapa? Gitu kan? Oke. Yang kita punya adalah ini. Bagaimana caranya kita mendapatkan reaksi yang kita inginkan dan hubungannya terhadap entalpi ini. Nah, delta H0 adalah perubahan entalpi standar. Berarti kita bisa menyatakan NO gas ini dia disusun dari unsur-unsur penyusunnya. Gitu. Oke? Nah, sedangkan yang CO2 gitu ya, ada delta F standar juga. Berarti dia itu disusun oleh unsur-unsur penyusunnya. Nah, gini deh simpelnya ya. Kalau kita inginkan reaksinya seperti ini, ya. Berarti caranya adalah modifikasi aja reaksinya. Gitu. Yang pertama, kita lihat deh yang di kanan dulu ya, atau mau di kiri bebas lah. Ya.
Nah, kalau misalnya kita di kiri punya 4 karbon monoksida, oke, direaksikan dengan gas nitrogen dioksida, gitu ya. Berarti kita menginginkan yang mana? Reaksi ini kan? Oke, kita mau yang ini, yang reaksi keempat sama reaksi kelima, gitu. Tapi ya, di sini kan ditanyakannya di reaktan, yang adanya di produk. Artinya NO2-nya kita balik. Oke, berarti delta H-nya tadi balik. Sedangkan CO-nya ada di mana? Di kiri. Tapi cuma 2. Dikali 2 nantinya. Oke. Nah, berarti kita bisa menyatakan reaksi yang ini dibalik. Ya. Reaksi yang ini dikali 2. Gitu ya. Oke, coba. Ya, yang pertama, reaksi 4 dibalik dulu. Mana kursornya? Kok hilang? Oke, berarti aku punya ini ya. 2NO2 gas menghasilkan apa? Ya dibalik aja gitu ya. 2NO gas tambah O2 gas. Oke. Delta H-nya karena dibalik artinya apa? Minus. Artinya iya. Nah, sebetulnya ya dikali negatif ya. Nah, berarti jadi positif. Gitu. Berarti positif berapa? 116,2. 2 kilojoule kan? Oke. Oke. Jelas ya? Yang kedua, dikali 2. Ya udah gitu ya. Aku punya 4 CO gas tambah 2O2 gas. Nah, menghasilkan 4 CO2 gas. Aduh, sorry. Ini masih nge-lag gak? Aman. Oke, lanjut ya. Nah, ini tinggal dikali 2. Berapa nih? Untuk anjing. 132 ya. Oke. Sebentar, ini hilang kursornya. Oke, kita punya plus 1132 kilojoule. Oke, aman? Nah, terus kita inginkan apa sih? Aduh, gawat. Nah, yang di sini 4 CO2-nya ada di kanan. Oke, aman ya. Udah aman. Nah, sisanya ada N2. Dapat dari mana? Nah, adalah kita gunakan ini. Pembentukan NO gas. Nah, delta H0 ini menyatakan bahwa besarnya kalori yang dibutuhkan, karena positif ya, berarti besarnya kalori yang dibutuhkan untuk membentuk 1 mol NO. Oke? Nah, berarti kita punya apa? NO gasnya di kanan, gitu ya, di produk. Di reaktannya, kita susun unsur penyusun ya. Oke. Unsur penyusunnya harus dari molekul unsurnya. Berarti N2 sama O2 kan. Oke. Nah, berarti di sini aku punya setengah. Sini setengah. Wah, kawan. Oke. Aman? Ya. Sip. Oke, kita lihat. Kita butuhkan N2 di sini, di kanan. Dan harus ada 1 mol. Artinya apa? Reaksinya dibalik. Dan dikali 2. Ya. Berarti 1,3 kilojoule. Oke, dibalik. Berarti aku dikali 2 juga ya. Berarti jatuhnya 2 NO gas. Oke, coba dihitung. 1,3 dikali 2. 182,6 ya. Nah, karena dibalik, negatif. Oke. Oke. Nah, sekarang kita lihat reaksi yang kita inginkan itu apa? Ini kan.
Berarti 4 CO gas ditambah 2 NO2 gas. Oke. Terus di sini di kanan ada 4 CO2 sama N2 ya. Oke, masukin. Tambah N2 gas. Gitu. Oke. Nah, terus di sini ya udah kita lihat aja gitu ya. Oke. Nah, kita pengen di kirinya harus ada 4 CO. Aman ya? Oke. Berarti datanya segini. 2 NO2 di kiri. Aman ya? Ada. Datanya udah segini. CO2-nya di kanan. Oke, ada 4. Gak ada lagi kan? Oke, aman. N2 di kanan. Oke, yang ini ya. Oke. Sip. Nah, baru gimana caranya? Kita jumlahin gitu ya. Unsur ini nggak usah dipakai lah ya. Yang ini udah tahu kan persamaan reaksinya. Aku hapus ya. Yang ini nggak kita pakai. Karena tadi reaksinya kita udah dibalik dan dikali 2. Oke. Oke. Berarti kita lihat. Oke. Maaf Kak, Ya. Oh, ini itu ada coret. yang bertanya di chat Kak. Oh iya, sebentar ya. Aku nggak bisa buka chat soalnya. Kalau mau bertanya boleh on mic langsung nggak? Oh iya, saya izin nyampain Kak. Itu yang bagian reaksi yang CO2 tambah O2 jadi 2 CO2, itu pas dikali 2 kenapa jadi plus ya Kak? Bukannya tetap Oke, minus sama tidak coba dibalik. yang mana? Yang ini kan reaksi 5. Oke, Yang di Kak, ya, ya yang paling yang bawah tuh, betul. paling bawah tuh. Oke. Nah, jadi delta H ini untuk reaksinya seperti ini. Ingat aturannya, kan reaksinya dibalik ya. CO-nya kita inginkan apa? Oh, sorry, CO-nya di kanan ya. Oh, berarti udah bener. Ya, berarti tetap minus ya. Oke. Makasih koreksinya. Ya. Oke, terima Iya, kasih yang sama-sama. sudah mengkoreksi. Oke, ini tetap minus ya, betul. Betul. Ya. Oke, terima kasih koreksinya. Ini tinggal dikali 2 aja gitu ya. Ya, betul. Sip. Oke, makasih. Lanjutin. Ini oksigen di kanan hilang, yang di kiri hilang. Oke, aman. Terus apa lagi? Oh, ini ya. 2NO, 2NO hilang. Oke. Udah jumlahin aja. Berarti aduh. Kita dapetin apa nih? Kita dapetin delta H-nya berapa? Coba ada yang bisa bantu aku hitung? Totalnya berapa? Berarti minus 1132. 182,6 ditambah 116,2. Oke, ya. Dapat ya. Kita dapat delta H-nya berapa? Negatif ya. Sorry, nggak cukup. Berarti min 119,8,4 kilojoule. Oke. Oke, sampai sini ada yang ini tanyakan dulu nggak? Materinya paham? Paham, Kak. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Kalau misalkan contoh penggunaan rumus yang usaha gitu gimana ya, Kak? Masih bingung. Oh, Masih oke. Usaha ya. Itu tuh, coba aku cari dulu ya. Ada nggak soalnya? Usaha ya. Oke, sebentar. Oke, ini masih aman nggak sebelumnya audionya atau masih putus-putus? Ini enggak ya, nggak kita bahas. Ini udah. Oh, ini enggak, ini gas.
Oke, ini enggak, ini masih gas. Oh, enggak ya. Ini masih gas. Oh, yang termo yang itu enggak itu ya, enggak ada yang mau dibahas. Sebentar. Iya, bener. Ya udahlah. Oke, ini aku kasih contoh aja kali ya. Oke. Nah, jadi untuk penggunaan rumus, kalau misalnya, tapi kalau bisa pahami ya, jangan dihafal. Kayak yang pertama, hubungan entalpi dulu ya. Oke. Nah, jadi kalau hubungan entalpi itu kan kita mengukur ya, berapa perubahan entalpinya gitu ya, terhadap sebuah sistem biasanya. Berarti kalau kita ingin mengukur delta H gitu ya, nah, di sini kita harus ingat ya, ada beberapa parameter. Oke, ya, yaitu adalah ya perubahan energi dalam dari sistem itu atau yang dimiliki oleh si gasnya sendiri gitu ya, biasa pakainya gas ya. Ditambah dengan apa? Ditambah dengan delta PV, yang dimana kita tahu ini adalah kerja yang dilakukan gitu, atau ketika dia menerima kerja dari lingkungan berarti plus. Oke, kecuali kalau misalnya dia mengerjakan usaha atau dia itu mengerjakan ya kerja gitu ya, berarti negatif. Oke, paham ya? Ngerti nggak? Sebelum aku lanjutin dulu, kenapa data P di sini bisa positif bisa negatif? Paham? Paham, Pak. Oke, ya udah gitu ya. Nah, syaratnya kalau misal pada tekanan tetap gitu ya, kita bisa nyatakan apa? Delta H-nya adalah delta E gitu. Nah, berarti kan di sini kita punya rumusnya itu ya, P delta V ditambah gitu ya, delta P dikali V. Kita tahu tekanannya apa? Tekanannya tetap. Berarti delta P-nya 0 kan? Oke. Nah, terus kita bisa mendefinisikan delta E ini sebagai apa? Berarti delta H itu sama dengan gitu ya. Delta E-nya kita ubah menjadi Q plus W gitu ya. Oke, paham? Ya. Ditambah P kali delta V gitu. Nah, kenapa bisa gini gitu ya? Karena kan kita punya juga yang namanya hubungan terhadap energi dalam ya. Nah, hubungan yang terhadap energi dalam tuh apa sih gitu ya? Jadi kalau misalnya hubungan dengan energi dalam, oke? Nah, kita bisa nyatakan sebagai kalau misalnya energi dalam itu adalah energi yang dimiliki oleh sistem, kita kan nggak bisa ngitung eksaknya berapa gitu. Karena kita nggak bisa ngitung eksaknya itu berapa gitu ya, maka kita hanya bisa menghitung perubahannya aja ketika dia itu terjadi sebuah apa namanya, terjadi perubahan dari fungsi keadaan. Kita sebut sebagai fungsi keadaan gitu ya. Nah, rumusnya gimana? Rumusnya itu adalah kita tahu kalau misalnya dia itu energi dalam itu punya kalor gitu ya, berarti kita punya Q ditambah dengan W sebetulnya gitu. Cuman kita tahu W ini bersifatnya negatif ketika, sorry bukan sifat, tapi nilainya negatif ya. Ketika apa? Ketika sistem melakukan kerja. Oke? Nah, ketika sistem melakukan kerja itu negatif. Ya. Apa sih contohnya gitu ya? Ketika sistem itu melakukan kerja gitu ya. Nah, ketika sistem melakukan kerja itu, dia harus ada usaha dong. Ya iyalah gitu ya, kerja sama usaha gitu ya. Kayak misalnya aku punya piston. Mana sih? Kayak gini gitu ya. Set. Ini anggap aja piston gitu ya. Nah, ini bentuknya gitu ya. Ya, ini contoh aja gitu ya, piston. Nah, di sini ada volume gas. Oke. Nah, ketika pistonnya kita tekan gitu, artinya apa? Sistem menerima kerja dari lingkungan kan? Ini proses apa? Proses kompresi. Oke, karena proses kompresi maka kita dapatkan
bahwa piston itu gitu ya, volume piston itu dia dikecilkan gitu ya, karena dia diberikan kerja dari lingkungan gas. Ini volumenya maksudnya ya, ya ampun sorry. Jadi ini Vgas gitu, ini volumenya. Artinya apa? Terkompresi. Ya, oke. Karena terkompresi, ada W yang masuk. Karena W masuk, berarti nilainya apa? W-nya positif. Gitu. Oke. Nah, kebalikannya. Kalau sistem itu melakukan kerja, misalnya ini pistonnya terkompresi, dikatasin gitu ya, maksudnya dia itu mengalami ekspansi gitu ya. Balik lagi. Gitu ya. Ke keadaan yang seperti ini. Oke. Nah, keadaan seperti ini berarti volume gasnya balik lagi ke awal. Berarti namanya prosesnya apa? Proses ekspansi. Karena proses ekspansi, berarti kesimpulannya apa yang kita dapat? Sistem melakukan kerja. Ya. Ketika sistem melakukan kerja, gitu, artinya apa? Energinya dibutuhin dong, ya kan? Energinya dipakai dari sistem untuk menekan kembali piston ke atas. Artinya, W-nya negatif. Paham nggak sampai sini? Aman. Sampai sini, Pak? Ngerti nggak? Paham kan? Oke. Nah, jadi kalau misalnya dalam Paham, proses kompresi, kalau kita ingin menghitung delta E, iya benar delta E ya. Q-nya tetap sih, ya, kalori yang di dalamnya tetap gitu. Nah, kalau kompresi apa berarti? Menerima kerja kan? Oke? Berarti Q ditambah P delta V. Kenapa? V-nya berubah. Ya. Berarti kalau kita bahas fungsi keadaan gitu ya. Ada yang kita sebut sebagai fungsi keadaan. Perhatikan awal dan akhir saja, tidak memperhatikan proses. Ya. Oke. Nah, simpelnya segitu sih. Berarti ketika dia mengalami kompresi, ya. Oke. Berarti ketika mengalami kompresi itu, volume awalnya kan lebih besar, volume akhirnya lebih kecil. Nah, berarti gitu ya, dia itu menerima energi yang masuk ke si sistem itu gitu ya. Berarti lingkungan melakukan kerja gitu ya, sehingga gasnya itu dia terkompresi gitu kan. Nah, berarti delta V-nya ya, yang akhir sebetulnya kalau dikurang negatif sih gitu ya. Tapi kita lihat dulu awalnya ya. Awalnya kan volumenya lebih besar daripada yang gini gitu. Nah, berarti deltanya jadinya akan jadi positif gitu. Oke. Negatif, benar-benar negatif. Karena untuk rumus dasarnya gitu ya, kalau kita punya delta E, kita punya Q min W kan, awalnya gini kan. Nah, karena aku tahu kalau misalnya mengalami kompresi, aku punya berarti minus ya, berarti kan ya. P V2 min V1 kan minus nih hasilnya ya kan. Berarti nanti ketika dia minus kali minus, dia positif. Nah, berarti Q plus W, seperti itu. Gitu ya. Ini kenapa kayak gini nih rumusan dasarnya ya sebetulnya, bukan berarti ketika kita lihat rumusan dasarnya itu sebenarnya harusnya kayak gini sih. Kalau termodinamika juga kayak gini ya, dia Q min W kan, rumusan dasarnya seperti itu gitu ya. Nah, ketika V2-nya lebih kecil daripada V1 ya negatif kan? Boleh nggak perubahan delta V-nya negatif? Boleh gitu ya. Berarti delta V-nya negatif dikali negatif berarti plus. Oke, berarti sistem mendapat kerja dari lingkungan. Itu contohnya. Nah, sedangkan untuk kasus yang kedua, kalau kita dapatkan sistem melakukan kerja itu kebalikannya. Berarti kalau kita menghitung delta E gitu ya, energi dalamnya dulu, Q plus, salah, min W ya. sorry. Kan rumusan dasarnya gitu ya, Q min W. Sorry ya, aku hapus dulu. Nah, Q min W gitu ya, kita tahu kalau misalnya delta V-nya apa kalau misalnya ekspansi, berarti kan delta V-nya positif. Akhir lebih besar daripada awal kan? Berarti kalau akhir dikurangi awal, positif. Oke, setuju? Ya. Berarti nanti jatuhnya Q min, dalam kurung ya, V2 min V1 gitu ya. Kita dapetin gitu ya hasilnya ya tetap negatif. Q min W. Kenapa? Karena
ada energi yang terbuang dari sistem untuk melakukan kerja. Nah, terus kita udah dapatkan hubungannya tadi terhadap entalpi, berarti kita dapatkan apa gitu ya? Kita dapatkan bahwa entalpi untuk reaksi, bukan reaksi sih, tapi proses ya namanya. Proses tersebut pada tekanan tetap loh ya, hati-hati. Pada tekanan tetap, sorry. Oke. Nah, kayak kita lanjut dulu ya. Berarti tadi apa sih? Oh ya, delta H ya, maaf. Delta H sama dengan gitu ya, delta E. Kita pakai delta E biasanya. Itu sama ditambah ya. P delta V kan. Kalau pada tekanan tetap, berarti P tetap. Gitu. Oke? Oke ya. Nah, ini boleh dijabarin lagi. Berarti kita punya hubungan terhadap usaha gitu ya. Q plus W plus P delta V gitu ya. Kalem-kalem. Iya, betul. Gitu ya. Jadi Q plus W plus P delta V. Nah, kita tahu kan kalau misalnya tadi gitu untuk perubahan P kali delta V-nya si W-nya itu kan menjadi apa? Negatif kan? Kalem, hilang kursornya. Oke, berarti delta H sama dengan Q W-nya itu kita dapetin apa tadi? Gimana? Plus gitu ya. Kan dia itu ketika tekanan tetap gitu ya, dia itu hasilnya akan menjadi negatif kan? Karena tadi itu Q min W kan. Berarti dia itu perubahan volumenya akhirnya itu lebih kecil, awalnya lebih besar gitu kan, berarti akhir kurangi awal negatif kan. Oke, berarti nanti kita dapetin min P delta V gitu, berarti ditambah dengan P delta V. Nah, akhirnya ketika kita buka kurung gitu ya, saling menghilangkan gitu ya, ini coret. Nah, berarti kita punya nih gitu ya korelasi delta H terhadap Q. Tapi hati-hati pada tekanan tetap, berarti delta H ini sama dengan nilai kalor pada tekanan tetap. Kita punya kesimpulan yaitu apa? Delta H itu sama dengan Q atau kalor ya, kalor pada tekanan tetap gitu. Nah, tapi kalau misalnya satu lagi gitu ya, yang mana ya satu lagi tuh? Kalau misalnya pada yang volume tetap, ya udah berarti jatuhnya itu delta S sama dengan Q dikali dengan V gitu ya. Kalau entalpi itu hubungannya dengan kalor pada tekanan tetap. Itu hubungannya. Sedangkan kalau misalnya energi dalam ya delta E gitu ya. Oke, coba. Sebentar. Ini hati-hati ya, takutnya di soal tuh apa suka mengecoh gitu. Harus bedain mana yang delta H sama mana yang delta E. Kalem-kalem. Ya, aku gini lagi gitu ya. Oke, berarti aku punya lagi kan tadi delta E gitu ya. Itu bisa sama dengan QV. Kenapa? Berarti syaratnya adalah pada volume tetap atau konstan gitu ya. Kita sebutnya pada volume konstan. Gitu. Oke, aman ya sampai sini. Nah, oke, coba kalau misalnya apa ya? Wow. Sebentar. Kayaknya aku nggak nulis deh contoh itunya. Iya, aku nggak nulis. Kak, teman-teman ada yang punya ini nggak? Kayak contoh soal buat ininya, buat apa pembahasan? Sorry, contoh soal yang mungkin bisa kita bahas hubungannya entalpi, energi dalam sama yang lainnya gitulah terhadap proses-proses. Ada yang punya contoh soalnya nggak? Gimana? Bentar aku coba cari ya, Kak. Boleh. Kalau misalnya ada yang punya soal, kirim ke grup aja langsung ya. Kan masuk ke grup Maba ITB ya. Nah, itu masukin aja ke situ ya. Kayak sampai sini mau ditanyain dulu nggak tentang materinya gitu. So, di sini aku nggak ada contoh soal itu ya tentang termodinamikanya. Karena biasanya kalau katanya ya, kita tuh fokusnya tuh di termokimianya sih, lebih ke entalpinya. Ya mungkin ada juga gitu ya yang ngitung tentang entalpi sama usahanya gitu, sama kalornya itu pasti ada sebetulnya. Satu dua soal lah, atau mungkin sub soal gitu ya. Itu kayaknya pasti keluar deh. Gitu. Jadi ya semangat. Oh iya, sama ini satu lagi. Kita nggak itu ya, kalau untuk materinya cuma sampai hukum satu termodinamika. Jadi nanti kalau misalnya ada hubungan CP-CV, tahu kan hubungan CP-CV, kapasitas kalor pada tekanan dan volume konstan atau tetap gitu ya, itu kan ada yang rumus integral. Nah, kita harusnya nggak pakai itu. Gitu, harusnya. Ya, jadi ya kita nggak akan bahas itu gitu ya. Kalau misalnya nanti nemulah fungsi temperatur, itu kan diintegralin kan. Biar kita dapat gitulah nilai apa ya kalau nggak salah kapasitasnya. Nah, itu kita nggak pakai biasanya. Gitu sih.
Nah, kalau misalnya mau belajar lebih lanjut untuk termodinamika, lebih lanjutnya di fisika sih sebetulnya. Atau kalau di kimia, kita bahasnya di kimia fisik gitu. Oke? Ada yang punya contoh soal nggak tentang ini? Kalau mau request, request aja ya. Kita bahas bareng-bareng gitu. Misalnya apa ya yang, oh, oke. Sebentar. Ada yang udah ini? Waduh. Sebentar ya. Dari konsepnya jelas? Apakah ada yang ditanyakan dulu? Aman nggak? Aman nggak? Gitu ya. Jadi biasanya kalau misalnya kita di kimia sama fisika katanya buat menghitung ininya kita agak beda sih. Kalau kita di kimia tuh fokusnya di sistem. Kalau ketika sistem dia melakukan kerja, artinya kan sistem itu mengeluarkan energi berkurang. Ya, berarti ya gitu ya kita bisa tahu dia itu Q-min W gitu ya kalau melakukan kerja. Tapi ketika mendapat kerja dari lingkungan gitu ya, kayak misalnya kompresi itu dia mendapat kerja artinya berarti dia kan positif ya, dia bertambah energinya seperti itu gitu. Jadi energi dalamnya bertambah gitu kesimpulannya ya. Oke. Apa ya kayak contoh soalnya ya? Delta E, oke. Delta V, tetap delta H, oke. Oh, kita nggak bisa tahu ya kalau misal energi dalam tuh biasanya diketahuinya perubahannya sih. Kalau misalnya nilainya enggak. Oh, ini ada contoh soal. Oke, sebentar ya. Loading. Oke. Oke, boleh, boleh. Ini aku ada contoh soal. Coba, bisa nggak ya? Di copy. Kalau bisa ya, bagus lah. Oke, sebentar. Oke, sip. Ini oke, copy ya. Aku copy. Wow, banyak banget. Sebentar, kalem ya. Satu-satu. Ini dulu. Yuk, kita coba diskusi ya, biar teman-teman juga apa ya, kayak mulai berusaha gitu ya. Kita sama-sama ngerjain bareng. Oke, nah di sini gitu ya penentuan kalor reaksi netralisasi. Oke, masih aman nggak ini suaranya? Aman? Oke, kita lihat dulu ini gitu ya. Yang diketahuinya langsung aja ya, gercep. Yang diketahui gitu ya. Dapatnya apa nih? NaOH, HCl dengan cepat dan oke, eksoterm. Oke, eksoterm. Artinya kita punya clue nanti delta H-nya harus negatif ya, karena eksoterm. Sebanyak 50. Oke, berarti kita diketahui gitu ya. Punya 50 HCl. Maksudnya volumenya ya, 1 molar dicampurkan dengan 50. Oh, oke. 50 NaOH gitu ya. 1 molar gitu ya. Oke. Hasil reaksi itu menyebabkan kenaikan. Oke ya, gitulah kita punya delta T gitu ya. Ingat ya, delta T pada Celsius sama Kelvin sama gitu ya. Jadi ya udah gitu, percuma di konversi ke Kelvin. Kita tetap pakai Celsius aja nggak apa-apa karena delta T itu perubahannya aja gitu ya. Berarti 25 ke 32,2 ya. Oke, dapat berapa? Oke, 6,7 ya delta T-nya. Oke, kita dapat delta T-nya ada 6,7 gitu ya, derajat gitu ya. Oke, terus entalpi reaksi dalam kilojoule dari ACL. Oke, asumsi kalau jenisnya sama dengan kalau jenis larutan sama dengan kalau jenis air segini. Kerapatan. Oh, ada kerapatan. Oke, kita bisa cari massa. Kan rumusnya gini ya, kalau misalnya ditanyanya ini. Ditanyanya adalah entalpinya dulu. Entalpi reaksi. Entalpi reaksi berarti delta HR kan? Satuannya harus kilojoule per mol. Oke. Oke, kita coba ya. Ayo, gimana? Ada yang tahu langkah pertama harus ngapain? Solusi yuk. Langkah pertama harus gimana? Yang pertama, ada yang punya ide? Nah, kita tahu dulu rumusnya gitu ya. Kalau misalnya ini asas Black sih di SMA harusnya belajar ya. Nah, di sini tuh kita dapetin kan untuk yang di sininya dia reaksi netralisasi, berarti dia pencampuran. Nanti masanya kita pakai massa total. Gitu ya. Massanya itu adalah MT gitu ya. Massa total. Ini dalam kurung dulu deh. Dikali dengan kapasitas air sebetulnya harusnya itu gitu ya. Karena di sini kita dapat info ya. Kalau jenis larutan sama dengan kalau jenis air. Oke. Berarti dikali dengan SH2O gitu ya.
dikali dengan delta T gitu kan. Nah, gini. Sorry. Oke, di sini kan nggak tahu ya kapasitas kalornya berapa kan. Ini kita nggak tahu berapa kapasitas kalornya. Apakah dipakai? Nggak usah gitu ya. Oke, hati-hati. Di sini diketahui gitu ya reaksi eksoterm. Berarti depannya harus negatif. Paham kan kenapa? Karena kalau delta H itu nanti untuk kedepannya ya. Delta H negatif itu kan berarti eksoterm, melepas kalor kan si reaksinya gitu. Nah kita masukin dulu, tapi pertanyaannya kita nggak punya massa totalnya, kita belum tahu masanya berapa gitu kan. Berarti kita cari dulu massa HCl gitu ya, sama massa NaOH kan. Nah di situ gitu bersyukurnya di soal udah diketahui massa jenis ya. NaOH-nya berarti 1,04 ya, berarti NaOH di sini rho-nya, ini rho-nya NaOH gitu ya. Rho, itu rho ya, bukan P, sorry. Agak jelek memang. Ini 1,04 gram per mililiter. Kalau misalnya rho HCl, kita dapatnya 1,02 ya gram per mililiter gitu kan. Oke, gampang ya. Kita punya hubungan rho atau ya densitas ya dengan massa kan. Kita punya rho itu sama dengan M per V. Ya, masukin. Apakah gitu? Enggak ya, jangan. Kita carinya massa. Berarti massanya gimana? Ya udah, berarti rho dikali volume. Pakainya mililiter nggak apa-apa, karena kita masukin masanya dalam gram. Oke, paham ya? Kita masukin dalam gram. Oke, kita cari gitu ya. Berarti kita cari dulu masanya NaOH misalkan. Berarti di sini rho NaOH gitu ya, dikali volume NaOH gitu. Oke, masukin aja coba berapa rho-nya NaOH. Oke, 1,04 dikali volumenya berapa sih tadi? Berapa mili? NaOH 50 ya. Oke, nggak apa-apa, kita pakai yang 50-nya aja. Jangan diubah ke liter, nggak usah. Berarti 50 dikali dengan 1,04 dapatnya 52. Oh enak ya angkanya ya. Oke, 52 gram ya. Mana sih ini? Kursor, where are you? Oke, kita dapat 52 gram. Oke, nah kita masukin, kita cari lagi massa HCl gitu. Oke, kita cari ya. Rho dari HCl, ya dikali dengan volume dari HCl. Berapa rho-nya? 1,02 ya. Oke, dikali 50. Nah, berapa nih? 51 ya harusnya ya. 1,02 dikali 50. Oke, betul 51 ya. 51 gram. Ya. Oh ya, nanti di UTS gak boleh gini ya, harus ditulis untuk satuannya. Ini rho itu kan berarti gram per mililiter dikali mililiter, coret-coret jadi gram gitu ya. Oke, ini berarti kita punya massa total. Gimana? Berarti M totalnya, ya udah dijumlah aja gitu ya. 52 tambah 51 kita dapat 103 ya. Benar nggak? Ya, gram ya. Oke, kita udah dapat, aman, masukin coba. Berarti kita udah dapat HCl-nya tadi 51 gram. Ini 52 gram kan? Oke, aman. Masukin ke sini gitu ya. Berarti kita punya cari Q dulu, kalor reaksinya dulu gitu ya. Q-nya min berapa? 103 dikali ya. Kita pakai yang kalor jenis air. Dan bersyukurnya kalor jenis airnya kita pakainya joule gram. Ya, joule per gram derajat Celcius. Artinya apa? Boleh, masanya kita pakai gram. Kecuali kalau jenisnya dalam kilogram harus ubah ke kilogram. Oke? Setuju ya? Ya. 4184 ya. 4,184. Kita masukin 4,184 gitu ya, dikali delta T-nya berapa tadi? 6,7 ya. Harus ya kan? Benar sih? Delta T-nya 6,7 ya. Benar nggak? Ya, benar ya. 6,7. Oke, masukin. Gitu ya. Berapa nih dapatnya? Berarti 103 dikali dengan 4,184 dikali dengan 6,7 ya. Nah, ini 2887,38 lah ya. Minus ya tapi ya. Minus 2000 berapa? 887 ya, 38 lah. Nggak apa-apa, kita buletin. 38 joule, tapi ingat satuannya joule. Yang diminta kilojoule. Tapi masalahnya adalah ya harus tahu ini molnya gimana. Oke, paham kan? Karena kita tahu ya kalau misal hubungan delta H terhadap Q kalor gitu ya. Berarti kan ya delta H sama dengan Q per N. Kalau XO berarti min ya. Q per N kan? Ya, atau bisa juga sebetulnya min Q dikali N. Nah, kok kenapa untuk rumusnya kok ada 2 gitu ya. Nah, sebetulnya kita harus tahu dulu dia kondisinya apakah standar, artinya harus 1 mol atau bukan 1 mol gitu. Oke, paham? Nah, yang ditanya apa sih gitu yang di soal? Coba kita baca lagi. Nah, delta H yang kita tanyanya itu adalah apa?
Oh, oh, kilojoule per mol kan, berarti per 1 mol. Kita lihat dulu ini molnya berapa berarti. Total, enggak, jangan ditotalin. Per, ya, per 1 mol ya, karena netralisasi kan contohnya. Netralisasi itu gini ya. Jadi kan udah belajar ya reaksi kimia ya. Kalau misalnya aku punya HCl ditambah NaOH, ya absolut ya hasilnya NaCl ya ditambah H2O. Nah, maksudnya netralisasi itu delta HM0, NaCl-nya harus 1 mol kan? Ini 1 mol, 1 mol, 1 mol. Maka kita katakan dia delta HM0 gitu. Boleh pakainya kilojoule per mol, boleh, boleh. Karena standar. Nah, oke, kita harus tahu dulu molnya berapa gitu kan? Karena kan bereaksi habis. Bereaksi total kan, berarti semuanya habis, gak ada yang bersisa. Tapi cari dulu molnya, berarti kita punya 0,05 ya, gak enak banget. Berarti volumenya kan tadi tuh 50 mili ya. Ya kan? Konsentrasinya M-nya adalah 1 molar. Oke, cari mol. Kaliin aja gitu ya. Berarti 50 bagi 1000 berapa sih? 0,05 ya. 1, 2, 3 ya, benar gitu ya. Cari mol 0,05 dikali 1 ya udah gitu ya. Kita punya dapat aku punya 0,05 mol. Oke, hati-hati. Berarti 0,05 mol ini untuk yang kalornya berapa? Sorry. Untuk 0,05 mol ya. Kalor yang kita dapatin itu minus, ini pakai joule dulu nggak apa-apa ya. Minus 2887,38. Minus 2887,38 joule. Ini untuk 0,05 mol. Pertanyaannya untuk 1 mol. Artinya apa? Caranya adalah ketika kita ingin mencari dalam 1 mol, berarti min Q. Ya bebas lah mau Q kecil atau Q besar gitu ya. Aku kebiasaan Q besar sih. Mau pakai Q kecil boleh lah ya. Masukin aja gitu ya. Q-nya, oh ya ini udah negatif ya. Berarti 2,887, ini 2887,38 harus dibagi. Kenapa? Karena kalau kita ingin mencari dalam 1 mol, kita harus bagi dulu dengan yang kita dapetinnya 0,05 mol. 0,05 mol kan? Ini kan joule lah ya, ini mol ya kan? Oke. Nah, harus dibagi ya kan? Harus jadi 1 gitu per mol gitu kan? Nah, berarti kita dapetin ya. Berarti berapa? 2887,38 dibagi dengan 0,05 gitu ya. Oke, wow gede ya 57.000. Minus ya, hati-hati. Minus 57.000, sebentar. 747,6. 747,6 joule, tapi ingat, ini masih joule per mol. Oke? Ya udah gitu ya, karena masih joule per mol, ubah ke kilojoule gitu ya, dibagi 1000 gitu ya. Berarti 57.000 dibagi 1000 berapa? 57 ya, koma ya. Minus 57,7476 kilojoule per mol, udah beres gitu ya. Kita dapat nih. Gitu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Gampang ya? Soalnya kayaknya ini soal latihan deh. Bagus. Jadi ya, oke. Soal latihan seperti ini misalnya gitu. Kita dapat jawabannya segini ya. Oke, paham nggak? Atau ada yang mau ditanyain? Keburu nggak ya? Kita bahas lagi yang lain. Permisi, Wow, mau banyak nanya. sekali. Boleh. Santai-santai. Itu tadi temperatur yang digunakan masih dalam bentuk Celsius ya, Kak? Bukan bentuk Oh, Kelvin oke. Ya, Celsius. Gini, kita hanya membutuhkan delta T. Delta T itu selisih. Mau pakai Celsius, mau pakai Kelvin, sama. Ngerti nggak? Maksudnya delta T-nya itu pasti sama gitu. Oh, mau pakai Celsius maupun Kelvin dia sama aja ya gitu. Iya, selisihnya sama. Ya, ya gabut juga sih kalau misalnya kamu ubah ke Kelvin ya, kayak misalnya nih ya. Aku punyanya 25,5, berarti tambah 273 kan. Nah, berarti 25,5 tambah 273 dikurangi ya kan. 32 ditambah 273 dalam kurung dikurangi kan. 25,5 ditambah 273. Ya sama aja dong, 273 dikurangi 273 0 kan. 32,2 dikurangi 25,5, 6,7. Gitu. Benar? Iya betul. Oke. Takutnya Ya gitu ya. harus diubah ke Kelvin gitu. Oh, enggak sih. Pokoknya kalau delta itu selisihnya sama lah, mau di Kelvin, Celsius, Fahrenheit, Rankine, Reaumur gitu ya. Itu pasti sama. Gitu. Oke, sampai sini. Ada yang ditanyakan lagi? Oke. Ya. Oke, coba kita lihat sebentar, keburu gaya.
Oke, aku tanya dulu deh. Ini kan ada yang request lagi soal dari Amanda ya. Kayaknya kita nggak keburu banget sampai 9:30. Jadi dari 2 soal ini ada yang mau ditanyakan poin apa gitu, yang belum pahamnya aja. Kita langsung lihat yang belum pahamnya aja. Ini Amanda masih ada di Zoom nggak? Halo Amanda. Boleh on mic dulu? Oke. Ya, mau request poin berapa? Karena kalau dibahas semua nggak cukup waktunya. Mungkin yang nomor 4 yang F sama G, Kak. 4 F sama G, hitungan. Oke. Oke. 4 F sama G. Oke. Semoga waktunya. Oke, ini udah aku copy. Ya, bismillah, semoga bisa gitu ya. Bisa ke copy. Oke, coba di sini aja deh, di sebelahnya. Oke. Aku kopas. Oke, aman ya? Oke, wow. Oke, pembakaran cairan etanol gitu ya, C25OH dengan dosisnya bla menghasilkan CO2 uap air, oke, pelepasan kalori, oke. Yaudah gitu ya, kita langsung diketahuinya. Diketahui gitu ya, kalau misalnya aku punya C2H5OH, ya dan ini aku bonus lah persamaan termokimianya ya. Dibakar sama oksigen O2 gas ya berarti ya. O2 gas menghasilkan CO2 ditambah H2O ya. Oh ya, BTW jangan lupa fasa itu harus ditulis. Kalau enggak, takutnya poinnya dikurangin gitu ya. Delta H-nya berapa nih tadi? Negatif ya. Ya, melepaskan kalor itu pasti negatif. 1367 kilojoule per mol gitu ya. Aduh, maaf jelek ya. Oke, nah setarain lah gitu ya. Ini harus 1 mol, tapi ini harus 1 mol. Berarti gimana? Ini 2 ya. Mana sih? Oke, ini tetap 2. Ini C2H5OH-nya tetap 1 mol ya, atau 1 koefisiennya, karena dia standar gitu. Anggap aja gitulah. Nah, terus gas oksigen udah, CO2-nya udah gitu ya. Kita lihat H2O-nya. H-nya 6 ya, berarti 3 gitu ya. Sekarang enggak ya? Ini 6 kan? 5 tambah 1, 6 ya. O2-nya berapa? Ini 1. Enggak, jangan. Kita lihat kanan. 4 tambah 3, 7. Yaudah. Ini berarti berapa? 6/2 lah ya. Ya, atau kenapa 6/2? Kenapa enggak 3 ya? Sorry. 3 aja gitu ya. Sama aja sih sebetulnya, cuman ya udahlah. 3. Oke, nah ini persamaan termokimianya beres ya, gini doang gitu ya, 6 tambah 1, 7, oke udah, delta H-nya negatif, dah. Oke, terus berapa lagi nih? Oh ya, delta H 0. Oke, delta HF0 dari etanol itu artinya pembentukan standar, ya, sorry, delta H ya. Berarti min 280 gitu ya, kilojoule per mol itu menyatakan bahwa si C2H5OH-nya dibentuk dari unsur-unsurnya, itu dia melepaskan sekian. Artinya aku punya C solid gitu ya, ditambah dengan apa sih? O2 gas gitu ya kan? Tambah H2 gas itu kan. Oke, jadinya C2H5OH gitu kan. Liquid lah ya. Nah, berarti C-nya 2 kan? O2-nya berapa? Oh, setengah aja gitu ya. Nah, ini 3 ya berarti ya? Kan 6 ya? Ya, 6. Nah, aduh ada kucing, sorry. Oke, kita masukin delta H-nya berarti min berapa sih tadi? Oh ya, 280 ya? 280 kilojoule per mol gitu ya. Udah beres gini ya. Nah, terus kita lihat lagi gitu ya. Kita lihat yang F. Hitung kalor yang dihasilkan, cuma 100 mili. Oke, nah gampang ya. Kita cari massa aja. Udah. Aduh, mana ini kursornya? Oke, cari massa gimana? Gampang. Itu tadi punya rho-nya 0,8 ya. Ya kan? Rho-nya berapa? 0,8. Oke, gampang. Jadi kalau misalnya kita punya volume C2H5OH-nya adalah 100 mili gitu ya. Maaf ya, itu kucing agak gitu. Nah, kali ini sih karena kita dapatnya gram berarti 80 gram gitu ya. Nah, 80 gram cari mol. Ayo. Gimana cari mol? Gampang ya. Berarti kita tinggal massa dibagi massa molar gitu kan. Massa dibagi dengan massa molar dapatnya berapa? 80 dibagi. Oke, C2H5. Gak hafal ya? Gak apa-apa. Cari manual boleh lah. Berarti 2 kali 12 24 gitu ya. 24 ditambah ya 46 ya. Berarti kita punya massa molarnya mana ini kursor hilang terus 46 gram per mol gitu ya. Oke, cari mol gimana? Yaudah dibagi aja gitu ya.
kan? Q-nya tuh nggak rumit kok, gampang kok. 80 gitu ya, dibagi dengan 46 berapa? Oke, 1,74 aja lah ya, biar gampang. Mana kursor? Oke, 1,74 mol gitu ya. Oke, gampang. Nah, kita dapat tadi apa? Ditanya apa sih? Kalau dari sini pembakaran, nah pembakaran ya, etanol. Oke, tadi tuh pembakarannya 1367 kan, pembakarannya kan. Oke, nah kita dapatnya berapa molnya? Segini. Ya udah, berarti kali aja ini. Berarti kita punya delta H gitu ya. Q dikali dengan itu mol. Boleh ya? Berarti Q-nya minus kan tadi berapa? 2, kayaknya bukan 2 deh. Berapa? Minus berapa? Minus berapa? 1367, maaf. Oke, jadi aku punya 1367 kilojoule ya itu ya. Kilojoule per mol kan? Nah, ini dikali dengan 1,74 mol gitu. Ya udah, molnya coret kan? Coret gitu ya. Oke, berapa? Aku punya 1367 salah. 1,74. Dapat adalah 2000 minus maaf. Minus 2000 berapa? 378,6 ya. 2378,6 kilojoule. Udah beres gitu ya. Ini yang F gitu ya. Oke, terus apa lagi yang G? Kalau yang digunakan untuk pemanasan, oke, yang hitung suhu akhir yang dihasilkan di pemanasan air. Oh ya, boleh pakai asas black. Oke. Memanaskan 100 gram air yang memiliki suhu. Oke, berarti masanya harus total ya dimasukkan 100 gram. Oke, ya, yang terakhir yang G. Oke, sorry, ini yang F ya. Berarti kita dapat yang F-nya kayak gitu ya. Nah, ini yang F. Yang G-nya itu masukin aja rumus asas Black. Gitu ya. Kan ini 100 mili berarti tadi masanya berapa? 80 ya. 80 tambah 180 gitu ya. Buat nanti kita masukin ke rumus Q-nya. Habis itu delta T-nya kita cari ya. Oke, sip. Berarti kita nanti cari aja gitu ya. Q sama dengan tadi negatif kan? Berarti negatif gitu ya. M-nya M total dari C2H5OH ditambah dengan H2O itu masa totalnya gitu ya. Dikali dengan tadi masa jenis kalori jenis airnya berarti SH2O gitu ya. Oke, dikali delta T kan. Oke, pecah dulu deh rumusnya gitu ya. Oke, berarti kita dapat minus berapa tadi 180 gram dikali itunya 4,18 berapa ya? Lupa. 4,18 aja gitu ya. Nah, dikali gitu kan delta T. Berarti aku punya T2 min T1. Oke, akhir kurangi awal kan. Nah, masukin lagi gitu ya, min 180 dikali 4,18. Nah, T2-nya yang ditanya kan? T2 min 25 gitu. Oke, sorry, lupa. Di sini kalau sebenarnya delta T itu boleh sih mau Celsius mau Kelvin. Ini kan pakainya Celsius ya. Ingat hati-hati kalori jenisnya. Di sini Joule gram Celsius. Berarti wajib derajat Celsius. Gak boleh Kelvin. Ya, jangan pakai Kelvin, ntar salah ya. Kita sesuaikan aja. Kalau jenisnya pakai Celsius ya udah pakainya Celsius gitu. Ya. Nah, berarti kita masukin dulu gitu ya. Kita dapetin ini 25 derajat ya kan. Nah, coba berapa nih? Minus ini berapa? 180 dikali dengan 4,18 752,4 gitu ya. Berarti aku punya 752,4 ya. Min ya. 72,54 itu yang ini berarti. Berarti ini minnya. Ditambah sorry. Ini 752,4 T2 ya. Ya, T2. Dikurang. Ini aku hapus dulu. Oke, ini aku hapus. Ya, dikurang gitu ya. Oke, kita masukin. Berarti ini gimana? Min berapa? Dikali dengan 25 ya. Wow, kok gede sih? 18.810. Ya udahlah. Kita punya berarti 18.810 gitu ya. Nah, di sini ada Q-nya harusnya. Tadi berapa kita dapat Q-nya? Kalau kayak hitung suhu air. Oke. Kalau yang kita gunakan berarti yang tadi yang kita dapat. Nah, itu tuh 2378. Wow, gede ya. Berarti minus 2378, berapa sih? Komanya 6 ya. Oke. Nah, hitunglah gitu ya. Berarti aku buka. Ini minusnya coret aja lah ya. Oke, berarti aku bukanya di sini 752,4 T2 gitu ya, sama dengan 2378,6 dikurangi 18.810.
Oke, kita cek dulu ya. Ini benar atau enggak? Oke, berarti 7378,6 dikurangi 18.810. Oke, min 11431 ya. Oke. Min 114 min 11 min 11.431,4. 11.431,4. Oke, berarti kita dapat T2-nya berapa? Berarti 15,2 delta T-nya ya. Delta T-nya enggak tuh. Sorry, T2-nya 15,19 atau 15,2 lah gitu derajat Celcius. Oke, beres sampai sini. Oke, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Atau ada yang mau mengoreksi nggak untuk the last time, terakhiran? Oke, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau ada yang masih bingung nggak sama pengerjaannya gimana? Gimana? Atau ada yang mau mengkoreksi boleh ya? Takutnya aku ada yang salah juga nih. Bener nggak? S-nya kan 4,1 ya nih ya. Aku coba kalkulator ulang deh. 180 dikali dengan 4,18 segini kan? 752,4 betul ya. Dikali 25 kan? Oke, 18.810 betul ya kan? Oke, nah berarti atau gini deh. Coba aku penasaran. Kalau misalnya minnya jangan dulu dicoret. Tetap kita masukin min ya. Beda nggak hasilnya? Kalau beda ya bagus, kita punya alternatif jawaban gitu ya. Berarti nanti min 2378,6 itu sama dengan ini berarti dalamnya minus nggak sih? Enggak ya. Berarti min 752,4 T2 ya kan ditambah kan 18.008. Oke, nggak apa-apa. Coba gini aja dulu ya. Berarti kita dapat berapa nih? Min 752,4 T2 gitu ya. Oke, berarti min ketemu min tambah gede ya harusnya ya. Benar nggak sih? 2378 ya kan? 2378,6 gitu ya. Ditambah, itu kan min ketemu min ya. 18.810. Berapa? Oke, 21.188,6. Oke, nah ini punya alternatif lain nih. 21.000 berapa? 188,6. 21.188,6. Negatif ya. Nah, berarti nanti T2-nya positif. Oke, kita dapetin dibagi dengan 752,4. Oh, sorry, ini jawabannya. 28,2 ya. Karena kan eksoterm ya. Kalau eksoterm suhunya naik. Ya, jadi ini yang benar. 28,2 derajat Celcius. Ini suhunya naik gitu ya karena eksoterm gitu ya. Oke. Jadi jawaban yang benarnya T2-nya harus lebih besar daripada T1 ya. Yang jawaban kita yang pertama itu salah ya. T2 itu harus lebih besar daripada T1 karena eksoterm melepas kalor gitu ya. Berarti yang ini salah ya. Oke. Ya, aku tandain dulu aja yang ini salah gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya dia eksoterm, dia itu harus melepaskan suhu ke lingkungan. Artinya suhu akhirnya lebih besar. Ini salah. Jadi nggak mungkin suhu akhirnya 15,2 ya. Oke. Jadi tanda negatif itu penting. Ya, jadi tetap digunakan gitu ya. Ini yang benarnya. Oke. Udah, sampai sini. Beres. Ya. Ada yang ditanyakan dulu nggak? Ini ya jawabannya. Oke. Aman-aman? Yang nanya tadi Amanda. Oke. Paham? Aman, Kak. Oke, sip. Kalau gitu mungkin dicukupkan aja ya Kak Irin. Udah 9:30. Aman ya? Oke, Kak. Aman-aman. Oke, sip, sip. Silakan, makasih semuanya. Tetap semangat. Semangat UTS-nya. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Oke? Selamat malam. Terima kasih banyak, Kak. Oh, oke, Terima Kak kasih, Rizky. Kak. Terima kasih, Kak Rizky. Mungkin terima kasih banyak Kak Rizky atas materi yang telah diberikan. Mungkin nanti hasilnya bisa dikirim di share di WA ya, Kak. Oke, Alhamdulillah aman, aman. rangkaian Oke. Terima kasih. Alhamdulillah rangkaian acara ngabis bareng RC pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Nah, perkenankan saya Amelia Rahma sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak
Terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman yang telah hadir dan aktif ikut berpartisipasinya. Semoga materi yang kita pelajari hari ini tuh bermanfaat. Tak lupa saya juga mohon maaf apabila ada salah kata dan hal-hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Sukses UTS-nya guys. Jangan lupa berdoa dan see you in the next ngambis bareng RC. Terima kasih RC. Mungkin itu aja dari aku. Terima kasih RC. Wassalamualaikum